Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang, cara sikap dan perilaku yang adil, seimbang dan toleran. Sesungguhnya moderasi beragama semacam ini telah dilakukan dan dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah mau hijrah ke Madinah, Rasulullah bersama Abu Bakar menyewa penunjuk jalan yang tidak terbiasa dilewati. Guide lah istilahnya. Guide itu bernama Abdullah bin Uraikid. Dia seorang musyrik, bukan seorang muslim. Tapi dalam konteks kerjasama sosial, Rasulullah mengakomodir orang lain sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Dan ketika Rasulullah tiba di kota Madinah, maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masyarakat yang baru. Menurut Dr. Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Fiqhus Sirah, ada 3 hal penting yang dilakukan oleh Rasulullah ketika sampai di kota Madinah. Yang pertama adalah membangun masjid. Jadi masjid itu dibangun agar kaum muslimin ikatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ikatan hati, ikatan pikiran, dan ikatan sikapnya terhadap ketentuan Allah begitu kuat. Masjid adalah tempat bersujud, tempat kaum muslimin saat itu sholat berjamaah. Itu memberikan tanda bagaimana kaum muslimin mengkonsolidasi kekuatannya, membangun barisan yang kokoh. Sehingga kaum muslimin benar-benar kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka benar-benar menyadari dan meyakini bahwa ketika mereka bersandar kepada Allah, maka ia akan kuat dalam berbagai hal. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali bersama Allah. Setelah konsolidasi internal selesai terkait dengan hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah segera melakukan satu terobosan yang sangat unik, yaitu mempersaudarakan kaum muslimin dari Makkah yang disebut dengan Muhajirin dengan kaum muslimin yang berasal dari kota Madinah itu sendiri, yaitu kaum Ansor. Mereka dipersaudarakan. Dan sehingga persaudaraan itu nyaris sampai-sampai di kalangan para sahabat itu persaudaraan yang begitu kokoh yang dibangun oleh Rasulullah antara kaum Ansor dan Muhajirin itu seolah-olah saling mewarisi jika satu di antara mereka wafat. Saking kuatnya. Padahal tidak sampai sejauh itu. Nah, ini membuktikan betapa kuatnya jalinan kaum muslimin, akidah kaum muslimin sesama kaum muslimin itu sendiri. Nah, setelah Rasulullah mampu mengkonsolidasi hati, pikiran, dan sikapnya melalui masjid, lalu kemudian mengkonsolidasi antara kaum Ansor dan Muhajirin dengan baik, lewat persaudaraan, mempersaudarakan mereka. Kemudian ini yang sangat menarik, yang dicatat oleh dunia. Yang ketiga yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mengkonsolidasikan seluruh penduduk yang ada di kota Madinah. Nah, ini menarik hadirin.
Madinah sendiri dihuni oleh 3 entitas. Yang pertama kaum muslimin, yang kedua orang musyrik, dan yang ketiga orang Yahudi. Nah, Rasulullah mengajak orang musyrik, orang Yahudi, dan kaum muslimin sendiri untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, dan keutuhan kota Madinah. Ini luar biasa. Dan itu bukan hanya slogan, tetapi ditindaklanjuti dengan apa? Dengan fakta kesepakatan mereka yang tertuang dalam Piagam Madinah. Ya. Di mana dalam Piagam Madinah itu, ya, salah satu butirnya adalah kaum muslimin bersama orang musyrik dan orang Yahudi bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, dan keutuhan kota Madinah. Luar biasa. Jadi Rasulullah sejak awal sedang membuka inklusisme. Bagaimana bergaul secara terbuka dengan siapapun yang memiliki etikat baik. Jadi Rasulullah adil dan seimbang melihat perbedaan yang ada di kota Madinah itu. Maka orang-orang non-muslim yang bersepakat dalam Piagam Madinah untuk menjaga keamanan kota Madinah itu diberikan garansi oleh Rasulullah. Ya. Apa itu? Lewat sabda Rasulullah, man adza dhimmiyan faqad adza Abul Qasim. Siapa yang menyakiti atau melukai atau mengganggu orang-orang musyrik atau Yahudi yang terikat dengan perjanjian damai dengan Rasulullah dalam Piagam Madinah, maka siapapun yang menyakitinya berarti dia telah menyakiti Rasulullah sendiri. Luar biasa keamanan yang diberikan kepada orang-orang non-Islam yang siap bersatu bersama membangun negerinya. Nah, setelah itu berjalanlah kehidupan kota Madinah dengan aman, ya, walaupun pada perjalanannya orang Yahudi melakukan berbagai pengkhianatan. Nah, yang patut kita pelajari di sini, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan kepada diri kita. Kita memang meyakini kebenaran agama kita, tapi kita juga diminta untuk menghormati agama orang lain tanpa harus membenarkannya. Lakum dinukum waliyadin. Itu dalam konteks akidah. Tetapi dalam konteks sosial kemasyarakatan, bagaimana kita membangun hubungan yang harmonis untuk bekerja sama, membangun masyarakat, membangun negeri agar berkemajuan, agar aman, agar makmur. Kenapa demikian? Sebab setiap orang yang tinggal di Madinah sesungguhnya ia memiliki hutang besar terhadap kota Madinah. Kenapa demikian? Karena ia hidup di atas tanah Madinah, minum dari air kota Madinah, makan dari buah-buahan yang tumbuh dari kota Madinah, menghirup udara yang ada di Madinah. Siapapun dia, Muslim, musyrik, Yahudi, semua berhutang budi pada Madinah. Maka adalah hal yang niscaya setiap penduduk yang tinggal di kota Madinah untuk memberikan kontribusi positifnya, menjaga ketenangannya, keamanannya, dan membangun negeri itu. Nah, inilah yang menarik
yang dilakukan Rasulullah, dan kemudian nilai-nilai universal yang dibangun oleh Rasulullah pada Piagam Madinah itu nampaknya dipahami dengan baik oleh para pendiri negeri ini. Ya, bagaimana Indonesia, negeri dengan teritorial terbesar yang dihuni oleh umat Islam, ini teritori terbesar di dunia yang dihuni oleh mayoritas beragama Islam, yaitu Indonesia. Dan patut dicatat, Indonesia, orang-orang Islam Indonesia yang mayoritas detik ini, mereka masuk Islam bukan karena tekanan, bukan karena penjajahan, tetapi karena nilai-nilai Islam yang begitu mempesona yang dibawa oleh para dai yang datang ke Indonesia. Sehingga mereka tertarik bagaimana Wali Songo kemudian memperkenalkan Islam itu dengan baik. Nah, sehingga banyak yang masuk Islam tanpa harus konfrontasi fisik, tanpa harus tekanan. Sebab emas tetaplah emas, walaupun dibuang ke tempat sampah. Bagi orang yang mengetahuinya, walaupun emas itu ada di tempat sampah, pasti memungusnya. Begitulah ajaran Islam. Ajaran yang indah. Maka la ikraha fid din, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya di masa kemerdekaan, para pendiri negara kita memahami betul bagaimana Rasulullah membangun kota Madinah sejak awal. Maka Piagam Madinah menginspirasi lahirnya Piagam Jakarta. Ya. Piagam Jakarta inilah yang kemudian melahirkan konsensus bersama, melahirkan Pancasila. Ya. Dan dalam perjalanannya, 5 sila dari Pancasila itu pada awalnya ada ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Lalu setelah selesai sidang, ya, ada negosiasi dan 7 kata itu dicoret dan diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini adalah sebuah kelapangan jiwa para pendiri negara kita dan sekaligus kecerdasannya dan sekaligus kemampuan memahami nilai-nilai Islam secara substansial. Sehingga melahirkan formula yang menarik sekali. Apa itu Pancasila? Ya, Pancasila, sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi siapapun yang hidup di negeri ini harus bertuhan. Tidak boleh anti Tuhan. Dan mereka meyakini keyakinannya masing-masing tanpa harus merusak keyakinan yang lainnya. Tanpa harus membenarkan keyakinan yang lainnya, tetapi menghormatinya. Nah, atas dasar inilah kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, kemanusiaan dan seterusnya itu terjaga dengan baik. Dan terbukti umat Islam yang mayoritas menjadi perekat yang sangat luar biasa dari ribuan suku, ribuan bahasa yang ada di Indonesia, dari berbagai pulau yang ada di Indonesia direkatkan dengan penduduknya yang mayoritas muslim. Ini sesungguhnya pelajaran bagi dunia internasional bahwa kaum muslimin mampu mengimplementasikan nilai-nilai Islam yang sangat baik, toleran, adil, dan toleran, adil, dan berkeseimbangan. Semoga paparan sedikit ini terkait dengan moderasi membuat kita semakin kokoh keimanan kita kepada Allah dan membuat kita semakin bermanfaat untuk orang lain dan sukses membangun negeri yang kita cintai dengan terus berkolaborasi dan bersinergi dengan setiap anak bangsa yang ada di negeri ini
apapun suku, bahasa, dan agamanya, tetapi untuk kemajuan negeri yang kita cintai ini, kita sama-sama bekerja sama dalam konteks kemanusiaan. Tapi dalam konteks akidah kita, kita memperkokohnya masing-masing dan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.